Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel saya ini yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia terhadap ajaran-ajarannya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah, pada hari yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah kulaimat yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang masa muda di dalam Islam. Tema ini sangat penting kiranya, mengingat masa muda adalah fase kehidupan yang menentukan masa depan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan setiap makhluknya melalui berbagai fase kehidupan. Nah, masa muda adalah salah satu fase yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Ini adalah masa di mana kekuatan fisik, mental, dan spiritual sedang berada di dalam puncaknya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya memanfaatkan masa muda kita sebaik-baiknya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma'atallahu azza wa jalla 'abdan 'ilman illa syaban wal khair kulluhu fi syabab." Allah tidak memberikan ilmu kepada seorang hamba kecuali ketika ia masih muda, dan semua kebaikan ada pada masa muda. Hadis ini, ayo ikhwah, mengajarkan kepada kita bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi. Potensi untuk menuntut ilmu, potensi untuk beramal saleh, potensi untuk mempersembahkan kontribusi yang besar bagi umat dan juga agama. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda seharusnya merasa bangga dan bersemangat untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Salah satu kisah yang masyhur adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda. Allah berfirman, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang mencela berhala ini, dialah yang disebut dengan namanya Ibrahim. Suratul Anbiya ayat 60. Dalam ayat ini, Nabiullah Ibrahim disebut sebagai fatan, yang artinya pemuda. Pada saat itu beliau adalah seorang pemuda yang keberaniannya dalam penentang berhala-berhala yang dimana masyarakat sekitar menganggap berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Nah, keteguhan dan keimanan Nabiullah Ibrahim ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya para pemuda, untuk selalu berani membela kebenaran dan tidak pernah takut di dalam menghadapi tantangan-tantangan. Selain kisah Nabiullah Ibrahim, Allah juga menyinggung para pemuda di dalam kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lari dari penguasa yang zalim yang memaksa mereka untuk menyembah berhala. Allah berfirman, "Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
Ini terdapat di Suratul Kahfi ayat 13. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para pemuda yang beriman dan taat kepadanya. Nah, pemuda yang berani menegakkan kebenaran meski harus menghadapi rintangan dan ancaman akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menghargai masa muda kita, hadirin? Ayo ikhwah, masa muda seringkali disebut sebagai masa-masa emas, di mana kita memiliki tenaga, semangat, dan idealisme yang tinggi. Namun sayangnya, tidak semua pemuda mampu memanfaatkan masa muda mereka dengan baik. Sebagian besar ya, mungkin terjebak dalam kesenangan duniawi semata yang sifatnya sementara. Padahal, kalau kita pikir, masa muda adalah waktu yang sebenarnya paling tepat untuk menyiapkan bekal kita bagi kehidupan akhirat kelak kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, ini adalah peringatan yang sangat penting bagi kita semua. Masa muda tidak akan berlangsung selamanya, ikhwah. Sebelum datang masa tua yang penuh dengan kelemahan, kita harus memanfaatkan masa muda dengan melakukan kebaikan demi kebaikan sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang kita miliki itu berlalu begitu saja tanpa ada amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana yang dikatakan sebuah pepatah, "Asy-syababu huwa ats-tsauratul haqiqiyyah wa huwa dar'ul ummah wa sayfuha." Pemuda adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ia adalah perisai bangsa dan juga merupakan pedangnya. Lihatlah dalam sejarah, perubahan besar dan kemajuan suatu bangsa selalu dimulai dari para pemudanya. Ayol ikhwah, para pemuda adalah penggerak utama yang membawa perubahan positif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemuda untuk memiliki visi dan misi yang jelas dengan tujuan yang mulia. Ayol ikhwah, Islam memiliki banyak contoh para pemuda yang berprestasi baik dalam ilmu, kepemimpinan maupun di dalam jihad fi sabilillah. Salah satu contoh yang patut kita teladani adalah Usamah bin Zaid. Beliau diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Dan usianya itu ketika menjadi panglima itu masih berusia 17 tahun. Pada usia yang sangat amat muda, beliau memimpin pasukan kaum muslimin dalam ekspedisi melawan pasukan Romawi. Nah, kepercayaan yang Rasulullah berikan kepada Usamah adalah bukti bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk memimpin dan membawa umat menuju kejayaan. Nah, selain itu, ada juga kisah Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah penakluk Konstantinopel. Pada usia 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan kota yang selama berabad-abad dianggap mustahil untuk dikalahkan. Nah, keberhasilan Muhammad Al-Fatih bukanlah hanya karena kekuatan fisik, bukan. Tetapi juga karena kecerdasannya dalam strategi perang. Serta yang terpenting adalah keimanannya yang teguh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang penaklukan Konstantinopel. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, ini adalah
sebuah penghargaan yang luar biasa yang diberikan Rasulullah kepada para pemuda yang memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal tantangan pemuda di zaman sekarang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan yang mungkin berbeda dengan masa-masa lalu. Ya, godaan dunia modern seperti yang bisa kita rasakan yaitu adalah media sosial, budaya hedonisme, dan juga tekanan materialisme seringkali menjauhkan pemuda dari jalan kebenaran. Banyak di antara pemuda yang terjebak di dalam kesenangan sementara sehingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus taat berbakti menjalankan titah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pemuda yang selalu memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara belaka. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Suratul Hadid ayat 20. Ayolah ikhwah, kita harus waspada terhadap godaan dunia yang sering kali tampak begitu mempesona dan menarik. Namun sebenarnya akan mendatangkan kerugian yang sangat amat besar di kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, sebagai penutup, ayolah ikhwah, masa muda adalah masa di mana amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan menyiapkan diri dengan ilmu, amal dan iman, dan juga amal saleh yang menjadikan kita pemuda yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Islam dan juga umat manusia. Marilah kita gunakan masa muda kita untuk berbuat kebaikan dan meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan iman dan amal saleh kita akan meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.